Marc Marquez memulai sebagai favorit utama untuk meraih kemenangan lainnya di kejuaraan dunia MotoGP minggu lalu, dalam balapan panjang Grand Prix Spanyol. Akan tetapi, juara dunia 8 kali itu kembali gagal meraih poin di Jerez, tepat saat perolehan poin terbanyak berlangsung di Austin, putaran ketiga musim ini. Namun, sementara insiden di Amerika Serikat dengan cepat dijelaskan oleh juara Spanyol multi waktu itu, insiden di Jerez tidak. Pebalap 93 itu mengaku kepada media bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, yang mungkin disebabkan oleh perubahan perilaku Desmosedici saat berkendara di udara kotor, di belakang motor lain, seperti yang dijelaskan Pecco Bagnaia. Apa yang terjadi merupakan pukulan bagi Marquez, sedemikian rupa sehingga ia berkomentar bahwa ia tidak boleh membuat kesalahan sebesar itu jika ia ingin mencapai tujuannya untuk mengamankan gelar dunia ke-9-nya. Dengan demikian, kemenangan ke-22 berturut-turut Ducati di kelas utama, menyamai rekor bersejarah yang dipegang Honda sejak musim 500cc 1997 dan 1998. Jatuh ke tangan Marquez Alenta, tetapi bukan Marc, melainkan Alex. Mobil 73 meninggalkan Jerez dengan kemenangan pertamanya dalam perlombaan unggulan, dan dengan keunggulan di klasemen pembalap keseluruhan, satu di depan Marc, yang mampu kembali ke lintasan dan finish ke-12. Seseorang yang hadir di lintasan Andalusia untuk merayakan tonggak sejarah ini bagi perusahaan berbasis di Borgo Panigale, yang mengesahkan dominasinya di MotoGP, adalah CEO-nya, Claudio Domenicali. Pemimpin Italia itu menjelaskan kepada rekan-rekannya di GP1, betapa berartinya merek sekaliber ini bagi Ducati. Pencapaian ini adalah momen yang luar biasa, ungkapnya. Ini adalah hasil kerja keras yang dimulai sejak lama, dengan motor yang bagus dan pembalap yang tangguh. Namun, hari Minggu ini Fabio Quartararo menunjukkan kekuatannya, dan itu berarti merek lain bekerja keras, menikmati, antara lain, konsesi. Tidak semua orang ingat bahwa kita tidak berkompetisi dalam kejuaraan dengan aturan yang sama. Sementara itu, pembalap Aprilia asal Spanyol itu telah berada di Doha, Qatar sejak Rabu. Misinya melakukan comeback setelah 2 bulan mengalami cedera dan absen di 3 Grand Prix pertama musim ini di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Setelah menjalani 2 operasi, pada awal dan akhir Februari, di tangan kanan dan kirinya, akibat 2 kecelakaan terpisah, Martin tiba di Qatar untuk melakukan debutnya di atas Aprilia RS MotoGP. Jorge Martin menyelesaikan hampir seluruh Grand Prix, tetapi pada balapan hari Minggu, dengan hanya 9 lap tersisa, dia terjatuh dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio, yang mengakibatkan neurotoraks dan 11 tulang rusuk patah. Sejak saat itu, Martin harus menghabiskan 1 pekan di Rumah Sakit Haman Doha untuk mengatasi masalah paru-parunya. Setelah itu, pada Senin, 21 April 2025, ia pindah ke sebuah hotel di ibu kota untuk menunggu agar bisa mengumpulkan kekuatannya untuk naik pesawat pulang. Akhirnya, pembalap Madrid itu dapat melakukan perjalanan pada Sabtu ini, lepas landas dari Bandara Internasional Doha pada pukul 10 pagi waktu setempat, dengan pesawat medis kecil yang disewa untuk transfer ini. Satu-satunya kekurangan adalah karena otonomi pesawat, perjalanan antara Doha dan Madrid tidak dapat dilakukan secara langsung. Mereka harus singgah di Mesir dan Malta sebelum mendarat, Sabtu sore ini, di ibu kota Spanyol. Sesampainya di Madrid, Martin dibawa ke Rumah Sakit Ruber Internasional Quirón, di mana dia menjalani pemindaian CAT untuk menentukan tingkat cedera yang sebenarnya dan mulai merencanakan peta jalan menuju pemulihan yang diperkirakan tidak akan terjadi sebelum liburan musim panas. Setelah pemeriksaan, pembalap Aprilia itu telah meninggalkan rumah sakit untuk memulai pemulihannya di rumah. Kemarin, kami melakukan CT scan pada Jorge Martin di Rumah Sakit Ruber Quirón dan kabarnya bagus dan sangat menggembirakan. Martin memiliki paru-paru yang sempurna. Pleura, selaput yang mengelilingi paru-paru, benar-benar tertutup. Sisa-sisa dari Grand Prix MotoGP Spanyol di Jerez masih berlanjut. Putaran kelima musim 2025 sekali lagi memiliki favorit yang jelas, Marc Marquez, setelah penampilannya yang cemerlang di 4 Grand Prix pertama. Akan tetapi, takdir memberinya halangan, kecelakaan lain dalam balapan panjang, seperti yang terjadi di Austin, yang sekali lagi membuatnya kehilangan apa yang seharusnya menjadi 25 poin tambahan untuk memperkuat keunggulannya di klasemen. Pukulan keras bagi pembalap Spanyol itu, yang diungkapkan perusahaan yang bermarkas di Borgo Panigale itu dalam episode terakhir seri Inside-nya. Anda dapat menontonnya di bawah atau dengan mengeklik tautan ini.
Akhir pekan dimulai di Spanyol pada hari Kamis, seperti tradisi MotoGP. Ducati mulai mempersiapkan akhir pekan yang, a priori, tampak bagus bagi Marquez, sebagai pemimpin kejuaraan dunia, tetapi juga bagi Pecco Bagnaia, pemenang 3 edisi terakhir putaran di Andalusia. Hal ini disertai dengan acara promosi, seperti pratinjau final Copa del Rey, yang mencakup kejuaraan dunia sepeda motor. Pada hari Sabtu yang sama antara Real Madrid dan FC Barcelona, yang dimenangkan oleh klub Katalan. Pada hari Jumat, selama latihan bebas, Marquez terlihat mengeluh tentang beberapa detail motornya, seperti perilaku ban. Dan kemudian, di acara sponsor lainnya, Estrella Galicia 00, pertemuan dengan Jaime Alguersuari SR. Pada hari Sabtu, Fabio Quartararo menjadi pusat perhatian dengan posisi terdepan yang spektakuler di Yamaha. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Bagnaia yang tertegun, yang finish ketiga dalam uji waktu. Saya tidak tahu, komentar orang Prancis itu. Sudah dalam sprint, dan di hadapan Claudio Domenicali, CEO Ducati, Marquez mengumpulkan kemenangan baru, untuk mempertahankan rekor penuhnya dalam tes pendek pada tahun 2025. Setelah kecelakaan poleman setelah 1,5 putaran. CEO Ducati Corse Gigi Dalinya menghadiri perayaan tersebut setelah mengendarai sepeda motor di sepanjang jalan, di mana ia menerima kasih sayang dari para penggemar. Dalam prosesnya, dipastikan bahwa Bagnaia, yang berada di posisi ketiga, mengalami masalah pada bagian depan selama 4 lap pertama. Sementara itu, Pecco Bagnaia menyelesaikan tes MotoGP Jerez di posisi ke-19, tetapi lebih dari itu, pembalap Italia itu ingin menguji bagian baru dan meningkatkan perasaannya. Hari uji coba Jerez, uji coba kolektif pertama selama musim MotoGP 2025, menjadi hari penting bagi Pecco Bagnaia. Pebalap asal Italia itu mengalami kurangnya sensasi selama 5 Grand Prix pertama musim ini, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perasaannya terhadap Desmosedici, menguji model baru yang dibawa ke Spanyol oleh perusahaan yang berbasis di Borgo Panigale tersebut. Dalam hal waktu, juara 2022 dan 2023 tidak mencetak rekor yang signifikan. Dengan catatan waktu 1:37.469 pada sesi latihan pagi, pada sore hari ia hanya mencatatkan waktu 0,8 per 1000 detik lebih cepat, yaitu 1:37.461, dengan menyelesaikan total 53 putaran. Dengan demikian, ia finish di posisi ke-19, tertinggal 1,5 detik di belakang rekan setimnya, Marc Marquez, yang sekali lagi memimpin tabel waktu seolah-olah itu adalah akhir pekan balapan. Namun, Bagnaia memanfaatkan hari itu, seperti yang dijelaskannya, untuk mencoba hal-hal baru di Ducati. Setelah turun dari motor, pria asli Turin itu menyesal tidak mencari perbaikan pengaturan baru, tetapi ia menemukan perbaikan yang, katanya, akan mulai ia gunakan di Grand Prix Prancis berikutnya, dalam 2 minggu. Uji coba berjalan dengan baik, meskipun sayangnya dengan angin hari ini kami tidak dapat melakukan uji setup apapun. Itu adalah keterbatasan yang benar-benar sedikit mengganggu saya. Karena ketika kami mulai mencoba mengubah keseimbangan untuk membantu saya di tikungan cepat, angin meningkat secara eksponensial, dengan hembusan besar, dan itu tidak memungkinkan saya untuk memahami perbedaan antara hal-hal yang kami uji. Pecco memulai. Senin ini, setelah Grand Prix Spanyol, sirkuit Jerez menjadi tuan rumah tes MotoGP resmi pertama musim ini, yang dibagi menjadi 2 sesi, satu di pagi hari, dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, dipimpin oleh Marc Marquez, dan satu lagi di sore hari di mana pembalap Spanyol itu sekali lagi menjadi yang tercepat. Pada pagi hari Marc mencatat 41 putaran, dan pada sore harinya ia menambah 40 putaran lagi. Setelah setiap sesi, para pembalap memiliki waktu 15 menit untuk berlatih start berdiri yang semakin penting. Seperti yang sudah menjadi tradisi, Maverick Vinales menjadi salah satu yang tercepat, mencatatkan 1 putaran dalam waktu yang menempatkannya di posisi kedua dalam catatan waktu. Mengalahkan 2 Yamaha yang memimpin pada dini hari sore itu dengan mesin baru yang diluncurkan oleh Fabio Quartararo dan Alex Rins. Pedro Acosta memperpanjang kehadirannya di lintasan hingga menit terakhir, mencapai waktu terbaik kelima, di depan Marco Bezzecchi dan Fermin Aldeguer. Johan Zarco finish di posisi ke-9, juga menguji mesin baru pada Honda miliknya, demikian pula Joan Mir, tetapi tidak Luca Marini, pembalap resmi Honda yang sedang menguji komponen lainnya. Pecco Bagnaia, yang menjadi salah satu pembalap pertama yang turun ke lintasan pada pukul 10 pagi, menyelesaikan 28 putaran pada sore hari, dengan waktu terbaik ke-17, yang identik dengan catatan waktu yang ia catat pada pagi hari. Di antara para penguji adalah Dani Pedrosa,
Pembalap KTM yang hanya menyelesaikan 38 putaran pada sore hari, tetapi finish terakhir di lembar waktu. Di sisi lain, Marc Marquez menjelaskan setelah balapan Jerez, di mana ia finish di posisi ke-12 setelah mengalami kecelakaan di putaran ketiga, bahwa ia perlu memahami alasan kecelakaan tersebut dan mengenal motornya lebih baik, karena terkadang motornya bereaksi secara tidak terduga. Sementara itu, selama sebagian besar paruh pertama musim MotoGP 2025, Johann Zarco telah menjadi pembalap Honda terbaik. Tetapi hal itu tidak terjadi di Grand Prix Spanyol yang diakui pembalap Prancis itu sebagai akhir pekan yang sulit bagi saya. Pembalap LCR Honda itu adalah Honda kedua, di belakang Luca Marini. Tetapi ia telah berjuang sejak Jumat dan secara umum dikalahkan oleh Joan Mir, yang lolos di belakang Zarco tetapi mengakhiri balapan dengan kecelakaan saat berjuang untuk posisi ke-6 dengan Franco Morbidelli. Akhir pekan yang berat bagi saya, Zarco menyimpulkan setelah Grand Prix Spanyol. Saya tidak bisa memperbaiki perasaan saya selama akhir pekan dan keadaan menjadi semakin buruk. Jadi, untuk balapan hari Minggu, saya harus melakukan semacam pengaturan ulang dan menerima apa yang terjadi, dan mencoba untuk mendapatkan beberapa poin. Pembalap LCR Honda itu terkejut dengan kemajuannya di tikungan pertama, tetapi tidak dapat mempertahankan kecepatan yang cukup kuat selama 25 putaran yang dilalui untuk mempertahankan tempatnya di 10 besar, dan akhirnya finish di posisi ke-11. Start dan 2 tikungan pertama cukup mengagumkan karena dari posisi ke-10 saya naik ke posisi ke-6, ungkapnya. Saya siap untuk tetap di sana dan menjaga kecepatan. Itulah yang saya inginkan karena hampir hal tersulit pun dapat diselesaikan dengan start yang baik. Tetapi saya tidak dapat mempertahankan kecepatan. Motor terlalu banyak meluncur dan saya juga kehilangan waktu saat memasuki tikungan. Semua masalah yang saya alami selama akhir pekan tidak dapat saya perbaiki dan tidak dapat merasa lebih baik selama balapan panjang. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikannya. Marini sangat konsisten dan saya tidak bisa menyalipnya di lap terakhir. Dia menutup rapat pintu. Jadi saya tidak bisa menyelamatkan posisi 10 besar. Tetapi setidaknya 5 poin untuk posisi ke-11 selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Spanyol. Dia terheran-heran kok bisa dirinya terjatuh padahal sedang tidak menyerang rivalnya. Rider Ducati Marc Marquez gagal menyempurnakan penampilannya di MotoGP Spanyol setelah menang sprint race. Dia harus puas pulang tanpa membawa poin dari balapan utama lantaran gagal menyentuh garis finish di sirkuit Jerez pada hari Minggu. Marquez mengakui dia melakukan kesalahan hingga tersungkur ke gravel. Namun dia masih tak mengerti mengapa bisa tiba-tiba terjatuh. Ini merupakan kali kedua Marquez terjatuh saat memperebutkan posisi terdepan. Tapi ini berbeda dengan jatuh yang dialami saat MotoGP Amerika. Ini sebuah kesalahan dan kami harus memahaminya dan juga mencegah agar tak terjadi di masa depan kalau ingin bertarung memperebutkan gelar juara, katanya. Kami cepat, tapi sekali lagi, di Austin saya paham kenapa saya terjatuh, tapi hari ini saya tidak mengerti. Saya harus menganalisa karena saya tidak sedang menyerang. Saya sedang berjalan biasa seperti di balapan pertama di belakang mereka. Karena saya tahu paruh kedua balapan adalah kekuatan saya. Tapi ya seperti ini, kami harus menerimanya. Webber juara dunia 8 kali itu. Saya berada di belakang 2 pebalap dan itu mungkin pertama kalinya di akhir pekan saya berada di belakang pebalap dan mungkin motornya sedikit berubah. Saya belum terpikirkan. Jadi karena alasan itulah saya melakukan kesalahan. Terpenting kecepatannya ada, tapi harus menghindari kesalahan, lanjutnya lagi. Meski begitu, Marquez tetap dibikin girang dengan kemenangan perdana Alex Marquez di kelas MotoGP. Setelah balapan usai, Dai datang ke Parc Ferme untuk merayakan bersama. Ini kata Marquez menjadi satu-satunya hal positif yang dia rasakan dari balapan di hari Minggu. Saya sangat senang dan bangga kepada dia, karena dia bekerja sangat keras untuk bisa menang balapan di MotoGP. Ini merupakan salah satu target karirnya. Dia menang balapan dan unggul di klasemen sementara, dia membalap dengan luar biasa. Saya bangga kepadanya, tutur Marquez. Sementara itu, setelah memukau dengan finish podium di Qatar, yang akhirnya ia hilangkan karena penalti, Maverick Vinales sekali lagi menunjukkan akhir pekan ini di Jerez bahwa ia mampu menjinakkan KTM yang memberontak. Sejak Johann Zarco buru-buru meninggalkan KTM, menyerahkan kontrak 2 tahun yang menguntungkan. Banyak pembalap yang tidak mampu mengenali RC16 dari perusahaan yang bermarkas di Mattigoven tersebut, yang, bagaimanapun, tampaknya sangat cocok dengan gaya berkendara Maverick Vinales, yang setelah podium di Qatar, dia dihukum karena tekanan ban. Minggu ini tertinggal kurang dari 1,5 detik di belakang Pecco Bagnaia,
ketiga di garis finish dan pemenang di trek ini selama 3 tahun terakhir. Semua ini terjadi di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pebalap merek lain dalam menampilkan performa yang layak. Meskipun hari Minggu ini, sebagian karena kecelakaan, keempat KTM finish di 9 besar. Saya kembali ke gaya berkendara saya yang biasa dan itu sangat positif. Saya bisa menenangkan pikiran saya dan mengikuti arus saja. KTM sangat bagus dalam hal akselerasi. Disitulah bakat saya, akselerasi dan disitulah saya bisa mendapatkan keuntungan. Saya masih harus mempelajari motornya, terutama saat pengereman. Saya kuat, tetapi saya ingin melangkah lebih jauh di area itu. Tes besok akan sangat berguna bagi saya untuk lebih memahami motornya, katanya, menegaskan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan. Dengan memahami motor dengan lebih baik, saya akan meningkat. Kita harus melihat kapasitas apa yang saya miliki untuk memahami apa yang benar-benar saya butuhkan untuk bertarung dan memenangkan balapan. Kami akan mencoba untuk menjadi sangat cerdas, tidak kehilangan apa yang kami miliki saat ini, dan melakukan pengujian sesedikit mungkin, katanya saat pengujian. Marc Marquez memuji kerja keras saudaranya setelah membuka penghitungan kemenangan MotoGP-nya di Jerez, dan mengkritik dirinya sendiri karena mengalami kecelakaan kedua dalam 5 balapan. Saya tidak dapat mengulanginya jika saya ingin memperjuangkan kejuaraan dunia. Hari Minggu ini terasa seperti hari lain yang ditakdirkan untuk dinikmati oleh Marquez tertua, mengingat kecepatan putaran yang ditunjukkannya dalam sesi uji di Jerez, sirkuit yang disukainya meskipun telah menjadi tuan rumah beberapa momen tersulit dalam karirnya. Dengan semua beban simbolis yang menggantung di atas kepalanya, dan label favorit, pembalap Ducati itu akan mengenang hari itu dengan salah satu perasaan paling pahit manis yang bisa dibayangkan. Senang, di satu sisi, atas kemenangan adiknya, yang telah berjuang untuk tujuan ini selama 5 tahun, dan sangat terpengaruh. Di sisi lain, sebagai akibat dari jatuh yang dideritanya ketika mendekati tikungan 8 pada putaran ketiga balapan, ketika ia berada di posisi ketiga, setelah kehilangan bagian depan Desmos Sedici miliknya. Kemunduran ini merupakan yang kedua bagi dirinya pada hari Minggu, setelah sebelumnya di Austin, di mana ia mengalami kecelakaan dengan keunggulan lebih dari 2 detik di barisan terdepan. Jika yang di Texas adalah kesalahannya yang disengaja, yang ini menimbulkan lebih banyak keraguan, yang tidak baik untuk seorang pilot. Untungnya, pebalap 93 itu akan kembali ke motornya pada hari Senin ini, dalam uji coba kolektif di lintasan Andalusia, di mana, dengan mengenal dirinya dan Ducati, bagian dari pekerjaan yang direncanakan adalah untuk mencoba memahami apa yang menyebabkan MotoGP 25 menjadi tidak stabil saat rem dilepas di pintu masuk tikungan. Satu-satunya hal yang membuat saya tersenyum hari ini adalah berbicara tentang Alex. Dia telah mengejar mimpi ini untuk waktu yang lama. Dia akan dapat mengatakan bahwa dia telah memenangkan balapan MotoGP selamanya. Dan siapa tahu, dia adalah pemimpin kejuaraan, jadi mengapa dia tidak dapat memperjuangkan gelar? Simpul Marc Marquez. Sementara itu, Pecco Bagnaia, yang berada di posisi ketiga di belakang Quartararo di Jerez, menganalisis kecelakaan Marc Marquez dan memperingatkan bahwa hal itu bisa jadi merupakan masalah pada Ducati. Sungguh luar biasa perbedaannya saat kami berkendara sendiri atau saat ada seseorang di depan kami. Pecco Bagnaia kembali naik podium hari Minggu ini di Jerez, di hari yang agak pahit sekaligus manis baginya. Sebagian tidak senang karena sekali lagi kurang sensasi dengan Desmos Sedici. Meskipun ini adalah sesuatu yang berhasil ia kompensasikan dengan kebahagiaan naik podium itu sendiri dan sekali lagi melihat dirinya lebih dekat dengan pimpinan klasemen umum MotoGP, setelah kesalahan baru yang dilakukan Marc Marquez. Juara tahun 2022 dan 2023 itu mengira ia dapat menetapkan kecepatan yang akan menantang kemenangan dalam perlombaan jarak jauh. Tetapi untuk melakukannya, ia membutuhkan start yang hebat yang akan menempatkannya di posisi terdepan dan di udara terbuka. Ia mencoba dan berhasil naik ke posisi kedua setelah duel indah dengan rekan setimnya pada putaran pertama. Namun, begitu mencapai posisi Fabio Quartararo, ia kembali menderita bersama Ducati. Setelah kecelakaan 93, Alex Marquez, dengan keunggulan yang jelas, mampu menyalip pembalap Italia dan Prancis itu dalam usahanya meraih kemenangan pertamanya di kelas utama. Namun, Bagnaia tetap berada di belakang M1 dari 20 selama keseluruhan balapan, dengan selisih antara 4 hingga 7/10 detik. Tidak dapat menyalipnya dan puas dengan posisi terakhir di podium. Beginilah cara pembalap Italia itu menjelaskan balapannya di Dasen, yang menurutnya akan berjalan sangat baik mengingat startnya. Pada awalnya saya merasa sangat baik, dan saya berkata, saya bisa, hari ini saya bisa melakukannya. Saya menyalip Marc di awal,
Lalu kami bertarung sebentar, lalu saya semakin dekat dengan Fabio. Pembalap tim Gresini Ducati, Alex Marquez berhasil memenangkan balapan utama MotoGP Spanyol 2025, pada Minggu, 27 April 2025, malam. Beraksi di sirkuit Jerez, Spanyol, Alex tampil luar biasa dalam balapan 25 lap itu hingga akhirnya menjadi yang pertama menyentuh garis finish. Kemenangan yang diraih Alex jelas sangat berarti lantaran mencetak sejarah. Tepatnya itu menjadi kemenangan pertama Alex di kelas MotoGP sejak debut pada musim 2020 silam. Beruntung, Marquez masih bisa melanjutkan balapan meski motornya terlihat rusak.